Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan serta keberkahan. Sebelum kita memulai video ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan dukungan teman-teman. Jangan lupa untuk menyukai video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar terus mendapatkan update konten dari kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Selamat menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Masjid Al-Ikhlas berdiri dengan megah di tengah hiruk-pikuk Los Angeles. Terletak di kawasan yang ramai, masjid ini menjadi rumah bagi ribuan umat muslim dari berbagai latar belakang. Setiap sudut masjid memancarkan keindahan dan kedamaian. Arsitekturnya memadukan gaya tradisional Timur Tengah dengan elemen modern. Kubah biru yang memantulkan sinar matahari siang menjadi penanda unik di tengah kota. Ornamen kaligrafi Al-Quran menghiasi dinding, mengundang siapa saja yang melihatnya untuk berhenti dan merenung. Namun, keindahan masjid ini tidak selalu diterima dengan tangan terbuka. Ada sekelompok kecil masyarakat yang merasa masjid ini tidak pantas berdiri di tengah kota. Bisikan-bisikan kebencian mulai terdengar, meski jamaah memilih untuk mengabaikannya. Imam masjid, Sheikh Zaid, dikenal sebagai sosok yang penuh hikmah. Ia sering mengingatkan jamaah agar tetap tenang dan menunjukkan kebaikan kepada semua orang. Masjid ini adalah tempat untuk semua, termasuk mereka yang tidak memahaminya. Kita harus sabar, katanya di setiap khotbah Jumat. Namun, ancaman mulai muncul secara terang-terangan. Suatu pagi, pintu masjid ditemukan penuh dengan coretan grafiti berisi kata-kata kasar. Komunitas masjid merasa resah, tapi Sheikh Zaid mengajak mereka untuk merespons dengan doa dan dialog. Ini ujian bagi kita. Jangan biarkan kebencian menguasai hati kita. Ucapnya dengan suara bergetar, mencoba menenangkan jamaah yang mulai merasa cemas. Di tengah situasi ini, para pemuda masjid mulai bergerak. Mereka memutuskan untuk mengadakan acara terbuka bagi masyarakat sekitar, memperkenalkan Islam sebagai agama perdamaian. Namun, acara ini bukan tanpa tantangan. Beberapa orang luar mencoba menghalangi dengan menyebarkan kabar miring tentang masjid. Mereka menuduh masjid sebagai tempat radikalisme, meski tuduhan itu tidak pernah terbukti. Sheikh Zaid tetap tenang menghadapi semua tuduhan ini, percaya bahwa kebenaran akan menang pada akhirnya. Namun, ketegangan semakin meningkat ketika seseorang yang mencurigakan terlihat memotret masjid secara diam-diam. Apa yang dia rencanakan? Bisik salah seorang jamaah. Kekhawatiran mulai merambat di antara mereka, meski tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya akan terjadi. Pagi itu, Sheikh Zaid menemukan sebuah amplop tanpa nama di depan pintu masjid. Di dalamnya terdapat secari kertas bertuliskan, "Kami tahu apa yang kalian lakukan di sini. Pergi sebelum terlambat." Tulisan itu menambah ketegangan di kalangan jamaah. Namun, Sheikh Zaid memilih untuk tidak panik. Ia mengumpulkan para pengurus masjid dan menunjukkan surat itu. Ini mungkin ancaman, tapi kita tidak boleh takut. Kita harus tetap melanjutkan dakwah dan aktivitas kita seperti biasa, ujarnya. Malam harinya, para jamaah berkumpul untuk salat Isya. Suasana di masjid terasa lebih hening dari biasanya, seolah semua orang menyadari bahaya yang mengintai. Meski begitu, mereka terus berdoa agar Allah melindungi mereka dan masjid ini. Sementara itu, berita tentang ancaman terhadap Masjid Al-Ikhlas mulai menyebar. Komunitas Muslim di Los Angeles bersatu memberikan dukungan. Banyak yang datang untuk salat berjamaah sebagai bentuk solidaritas, meski ancaman terus menghantui. Di luar masjid, seorang pria asing berdiri diam, mengamati dari kejauhan.
Wajahnya penuh kebencian, namun tidak ada yang menyadari keberadaannya. Malam itu, pria tersebut meninggalkan sesuatu di halaman masjid sebelum pergi dengan tergesa-gesa. Ketika jamaah menemukan sebuah kotak mencurigakan keesokan paginya, mereka segera memanggil polisi. Tim penjinak bom datang hanya untuk menemukan bahwa kotak itu kosong, namun penuh dengan simbol kebencian. Ancaman ini semakin membuat situasi tegang. Sheikh Zayed mengadakan pertemuan darurat dengan komunitas Muslim di Los Angeles. Mereka sepakat untuk meningkatkan keamanan di masjid dan memperbanyak kegiatan dialog antaragama untuk meredakan ketegangan. Sementara itu, para pemuda masjid mulai menggalang dana untuk memasang kamera pengawas dan memperbaiki pintu yang rusak akibat grafiti. Mereka tidak ingin masjid mereka menjadi korban kebencian. Namun, di tengah perjuangan mereka, ancaman lain muncul. Media lokal mulai memberitakan isu yang menyudutkan masjid, memperkeruh suasana. Sheikh Zayed dengan bijak menghadapi para wartawan, memberikan klarifikasi dengan tenang dan penuh kasih. Saat subuh tiba, langit Los Angeles yang biasanya dihiasi cahaya jingga berubah menjadi merah pekat. Asap tebal menyelimuti cakrawala, membuat udara terasa berat. Jamaah yang masih bertahan di Masjid Al-Ikhlas menyaksikan kobaran api yang semakin dekat, hanya beberapa blok dari masjid. Sheikh Zayed berdiri di depan pintu masjid, melihat ke arah kobaran itu dengan wajah penuh kepercayaan. Ingatlah, Allah Maha Besar. Jika ini ujian untuk kita, maka bersiaplah untuk menghadapi dengan iman yang kokoh, katanya kepada jamaah yang mulai gelisah. Beberapa jamaah wanita dan anak-anak mulai menangis. Salah seorang jamaah laki-laki, Omar, berusaha menenangkan mereka. Kita di rumah Allah. Jika Dia menghendaki kita selamat, maka tak ada yang bisa melawan kehendaknya, ujarnya. Namun, suara gemuruh api semakin mendekat. Angin yang bertiup kencang membuat percikan api melayang-layang, jatuh di atap dan halaman sekitar masjid. Relawan segera menyiramkan air di area tersebut untuk mencegah percikan itu memicu kebakaran. Sheikh, kita harus memutuskan sekarang. Apa kita tetap di sini atau pergi? Tanya salah seorang pengurus masjid. Sheikh Zayed mengangguk perlahan. Kita tetap di sini. Berdoa dan percaya kepada Allah. Namun, siapkan rencana jika situasi memburuk. Jamaah membentuk tim untuk berjaga-jaga di luar masjid. Mereka menggunakan ember dan selang untuk mengantisipasi percikan api yang mungkin jatuh lebih dekat. Meskipun suasana tegang, semua orang tetap memegang teguh keimanan mereka. Tiba-tiba, langit di atas masjid berubah. Awan gelap yang sebelumnya tertutup asap mulai terbuka, menunjukkan sinar matahari yang menyinari masjid. Angin yang sebelumnya membawa api justru berbalik arah, menjauhkan kobaran dari masjid. Keajaiban ini membuat semua orang terkejut. Allahu Akbar, teriak seorang jamaah. Semua mata tertuju pada pemandangan luar biasa itu. Api yang tadinya bergerak cepat menuju masjid tampak melambat, seperti dihentikan oleh kekuatan tak terlihat. Jamaah segera bersujud syukur. Sheikh Zayed, dengan mata berkaca-kaca, mengingatkan mereka untuk terus berdoa. Ini adalah tanda kasih sayang Allah. Jangan lengah, teruslah memohon perlindungannya, ucapnya. Namun, ujian belum selesai. Meskipun masjid tampak aman untuk saat ini, api masih membakar bangunan dan rumah-rumah di sekitar. Jamaah tahu bahwa perjuangan mereka belum selesai, dan keajaiban ini adalah panggilan untuk membantu yang lain. Ketika jamaah masih merenungkan keajaiban yang baru saja terjadi, sebuah kelompok dari komunitas non-muslim setempat tiba di masjid. Mereka membawa air, makanan, dan masker untuk membantu para jamaah.
Kami melihat berita tentang masjid ini di media sosial. Kami tahu kalian membutuhkan bantuan, ujar seorang pria bernama Michael, salah satu pemimpin kelompok tersebut. Jamaah terharu melihat solidaritas ini. Sheikh Zaid menyambut mereka dengan hangat. Terima kasih atas kebaikan kalian. Allah mengirimkan kalian sebagai jawaban atas doa kami, katanya. Pertemuan ini memperkuat semangat jamaah yang merasa tidak sendirian menghadapi cobaan ini. Di luar, relawan dari berbagai latar belakang agama bekerja sama untuk menjaga masjid tetap aman. Mereka menyiramkan air di sekitar bangunan dan membuat barikade untuk mencegah api menyebar lebih jauh. Kepolisian dan pemadam kebakaran juga tiba di lokasi. Meskipun mereka sudah kewalahan dengan kebakaran di tempat lain, mereka memastikan bahwa masjid ini menjadi prioritas. Masjid ini adalah simbol harapan bagi banyak orang. Kami tidak akan membiarkannya hancur, ujar seorang petugas pemadam kebakaran. Sementara itu, para jamaah melanjutkan doa mereka di dalam masjid. Suasana penuh haru dan hikmat terasa di setiap sudut. Mereka percaya bahwa bantuan ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang dikirimkan melalui tangan-tangan manusia. Sheikh, apakah ini tanda bahwa Allah masih ingin kita menjaga masjid ini? Tanya seorang jamaah muda. Sheikh Zaid tersenyum. Ini adalah panggilan bagi kita semua, bukan hanya untuk menjaga masjid ini, tetapi juga untuk saling menjaga sebagai manusia. Pertolongan yang datang dari berbagai pihak membuat suasana di masjid menjadi lebih optimis. Meskipun api masih menyala di kejauhan, keyakinan mereka semakin kuat bahwa masjid ini akan selamat. Malam itu, komunitas yang berkumpul di masjid mengadakan doa bersama lintas agama. Semua orang, dari berbagai latar belakang, berdoa untuk keselamatan kota dan seluruh warganya. Di luar, api mulai mereda. Seolah-olah kekuatan yang lebih besar sedang bekerja untuk melindungi masjid ini dan orang-orang di dalamnya. Jamaah tahu bahwa mereka menyaksikan keajaiban yang tidak akan pernah mereka lupakan. Pagi harinya, setelah malam yang penuh doa dan harapan, Sheikh Zaid berdiri di depan jamaah yang berkumpul. Asap masih terlihat di kejauhan, namun masjid tetap utuh tanpa goresan api sedikit pun. Sheikh mengangkat tangannya, memulai pidato yang akan dikenang oleh semua orang yang hadir. Kita semua adalah saksi bahwa Allah telah menunjukkan kuasa-Nya, katanya dengan suara penuh keyakinan. Namun, ini bukan hanya tentang perlindungan masjid ini. Ini adalah panggilan bagi kita untuk bersatu, melampaui batas agama, etnis, dan budaya. Jamaah mengangguk penuh semangat. Beberapa dari mereka terlihat menangis, terutama setelah mengingat bagaimana komunitas sekitar, termasuk yang bukan Muslim, datang membantu mereka di saat-saat genting. Di sisi lain, Omar dan beberapa relawan mulai mengatur rencana untuk membantu warga yang terkena dampak kebakaran. Sheikh, kita tidak bisa hanya diam di sini. Kita harus membantu tetangga-tetangga kita yang rumahnya hancur, katanya. Sheikh Zaid menyetujui. Ini adalah waktu untuk menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Mari kita gunakan masjid ini sebagai pusat bantuan. Dalam beberapa jam, Masjid Al-Ikhlas berubah menjadi tempat penampungan darurat. Ruang utama masjid diubah menjadi area untuk distribusi makanan, pakaian, dan perlengkapan medis. Komunitas lokal, termasuk gereja dan organisasi masyarakat lainnya, bergabung dalam upaya ini. Kabar tentang masjid yang tetap berdiri di tengah kebakaran menyebar luas, menjadi simbol harapan dan ketangguhan. Media mulai meliput kisah ini, menarik perhatian masyarakat global. Bagaimana masjid ini bisa selamat, sementara bangunan di sekitarnya hancur?
Tanya seorang wartawan kepada Michael, pemimpin komunitas yang sebelumnya datang membantu. Michael tersenyum dan menjawab, mungkin ini adalah keajaiban. Tapi yang pasti, masjid ini adalah bukti kekuatan persatuan. Hari itu, orang-orang dari berbagai latar belakang mulai berdatangan ke Masjid Al-Ikhlas. Mereka tidak hanya datang untuk menerima bantuan, tetapi juga untuk menyumbangkan waktu dan tenaga mereka. Di tengah hiruk-pikuk, seorang anak kecil mendekati Sheikh Zaid. "Sheikh, apakah Allah benar-benar mendengar doa kita?" Tanyanya polos. Sheikh Zaid berlutut, menatap anak itu dengan lembut. "Allah selalu mendengar, Nak. Dan apa yang kita lihat hari ini adalah salah satu caranya menjawab doa kita." Masjid yang tadinya hanya menjadi tempat ibadah bagi komunitas Muslim kini berubah menjadi pusat harapan bagi seluruh komunitas Los Angeles. Tapi Sheikh Zaid tahu, ini baru awal dari perjalanan panjang untuk membangun kembali kota dan memperkuat ikatan antar warga. Di hari-hari berikutnya, masjid tetap dipenuhi aktivitas. Bantuan terus berdatangan, dan relawan dari berbagai komunitas bekerja sama untuk mendistribusikannya ke warga yang membutuhkan. Sheikh Zaid memimpin rapat harian untuk memastikan semua kebutuhan logistik terpenuhi. Omar, yang menjadi koordinator lapangan, melaporkan kondisi terkini. "Sheikh, banyak warga yang kehilangan rumah mereka. Kita perlu lebih banyak selimut dan makanan, terutama untuk anak-anak dan lansia." Sheikh Zaid mengangguk. "Kita akan mengirim pesan ke komunitas Muslim di seluruh Amerika. Ini adalah waktu untuk bersatu dan membantu sesama." Kabar tentang Masjid Al-Ikhlas yang selamat dari kebakaran mulai menyentuh hati banyak orang. Sumbangan dari seluruh negeri mulai mengalir, dari uang hingga bahan makanan dan perlengkapan. Beberapa masjid di negara bagian lain bahkan mengirimkan relawan untuk membantu. Namun, di tengah upaya pemulihan ini, Sheikh Zaid menghadapi tantangan baru. Beberapa warga yang skeptis mempertanyakan mengapa masjid itu selamat sementara rumah mereka hancur. "Apakah masjid ini lebih penting daripada rumah kami?" Tanya seorang pria dengan nada penuh emosi. Sheikh Zaid menanggapi dengan tenang. "Masjid ini adalah tempat perlindungan untuk semua orang, termasuk Anda. Kami di sini untuk membantu, bukan untuk membandingkan penderitaan. Mari kita bekerja sama untuk membangun kembali semuanya." Perlahan, ketegangan itu mereda. Warga yang awalnya skeptis mulai bergabung dalam upaya bantuan, melihat bahwa masjid ini benar-benar menjadi tempat bagi semua orang tanpa memandang perbedaan. Malam itu, masjid mengadakan doa bersama lintas agama lagi. Tokoh-tokoh agama dari berbagai kepercayaan memimpin doa, memohon kekuatan untuk membangun kembali kota. Suasana penuh haru dan rasa syukur mengalir di antara mereka yang hadir. Di luar masjid, api sudah sepenuhnya padam. Pemadam kebakaran menyatakan bahwa kebakaran telah berhasil dikendalikan, meskipun kerusakan yang ditinggalkan cukup besar. Masjid Al-Ikhlas, bagaimanapun, tetap berdiri sebagai saksi bisu dari cobaan yang berhasil dilalui dengan iman dan persatuan. Sheikh Zaid tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Namun, dengan keajaiban yang mereka alami dan dukungan dari komunitas, ia yakin bahwa mereka mampu menghadapi apapun yang datang. Seminggu setelah api berhasil dipadamkan, Masjid Al-Ikhlas tetap menjadi pusat kegiatan. Relawan dari berbagai latar belakang berkumpul untuk membantu para korban kebakaran. Di ruang utama masjid, tumpukan makanan, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya terus bertambah. Sheikh Zaid duduk bersama para tokoh agama lain di ruang kecil yang digunakan untuk rapat darurat. Pendeta Charles dari gereja setempat, Rabbi Levi dari sinagoga, dan beberapa pemimpin komunitas lainnya hadir. "Kita perlu merancang rencana pemulihan jangka panjang," ujar Pendeta Charles. Rabbi Levi mengangguk. "Ini bukan hanya tentang membangun rumah dan toko,
tapi juga membangun kembali rasa aman dan kepercayaan di antara kita. Sheikh Zayed setuju. Kita semua diuji dalam tragedi ini. Allah menunjukkan bahwa hanya dengan bersatu kita bisa melewati cobaan ini. Di luar, para relawan sibuk bekerja. Omar memimpin timnya untuk membagikan makanan ke tempat-tempat yang paling membutuhkan. Di sisi lain, Michael, pemimpin komunitas non-muslim yang membantu sejak awal, mengatur transportasi bagi keluarga yang kehilangan kendaraan akibat kebakaran. Namun, tidak semua berjalan mulus. Ada warga yang masih menyimpan rasa iri dan tidak puas. Masjid ini jadi pusat perhatian, sementara rumah kami hancur, teriak seorang pria saat distribusi bantuan berlangsung. Michael mendekati pria itu dan berbicara dengan tenang. Kami di sini untuk membantu semua orang, termasuk Anda. Jangan ragu untuk menyampaikan apa yang Anda butuhkan. Respons itu membuat pria tersebut terdiam, meski wajahnya masih menunjukkan ketidakpuasan. Malam itu, Sheikh Zayed memimpin sholat Isya dengan jamaah yang lebih banyak dari biasanya. Seusai sholat, ia menyampaikan pesan penting. Kita harus mengubah tragedi ini menjadi peluang. Masjid ini bukan hanya milik umat Islam, tapi milik komunitas kita semua. Mari jadikan tempat ini simbol persatuan. Kata-kata itu menggugah hati banyak orang. Jamaah, termasuk beberapa non-muslim yang hadir, menyatakan kesediaan mereka untuk membantu lebih banyak. Saat malam semakin larut, suasana di masjid terasa lebih damai. Sheikh Zayed menatap bintang-bintang yang mulai muncul di langit, merasa bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Masjid Al-Ikhlas bukan hanya selamat dari api, tetapi juga menjadi pusat harapan dan solidaritas. Pagi berikutnya, media lokal kembali meliput Masjid Al-Ikhlas. Wartawan bertanya kepada para relawan tentang pengalaman mereka selama kebakaran. Apa yang membuat masjid ini berbeda? Tanya seorang reporter kepada Omar. Omar menjawab dengan tegas, ini bukan tentang perbedaan agama atau kepercayaan. Ini tentang cinta dan solidaritas. Masjid ini selamat karena doa dan upaya semua orang, muslim maupun non-muslim. Berita itu menyebar luas, bahkan sampai ke tingkat nasional. Masjid Al-Ikhlas mulai dikenal sebagai simbol keberanian dan keajaiban di tengah bencana. Banyak komunitas dari berbagai kota mengirimkan bantuan, menunjukkan dukungan mereka. Namun, Sheikh Zayed tetap mengingatkan bahwa fokus utama mereka adalah membantu mereka yang paling membutuhkan. Jangan biarkan perhatian ini mengalihkan kita dari misi utama, menolong sesama, katanya kepada para relawan. Di tengah kesibukan, seorang ibu muda bernama Fatimah mendekati Sheikh Zayed. Ia membawa anak kecil yang terlihat kurus dan lelah. Sheikh, saya kehilangan suami saya dalam kebakaran. Kami tidak tahu harus kemana, katanya dengan suara bergetar. Sheikh Zayed menenangkan Fatimah dan berjanji bahwa masjid akan membantu mereka. Masjid ini adalah rumah Anda juga. Kami akan memastikan Anda dan anak Anda mendapatkan tempat tinggal sementara dan bantuan yang Anda butuhkan. Kisah Fatimah menjadi pengingat bahwa meskipun masjid selamat, banyak nyawa dan harta benda yang hilang. Sheikh Zayed semakin bertekad untuk menjadikan masjid ini sebagai pusat pemulihan bagi seluruh komunitas. Malam itu, saat Sheikh Zayed sedang beristirahat, seorang pemuda mendekatinya. Sheikh, saya dulu bukan orang yang taat. Tapi setelah melihat apa yang terjadi di masjid ini, saya ingin berubah. Tolong bantu saya memulai perjalanan ini, katanya dengan mata penuh harapan. Sheikh Zayed tersenyum, merasakan bahwa dampak kebakaran ini lebih dalam dari yang ia bayangkan. Tidak hanya masjid yang selamat, tetapi juga hati-hati yang mulai terbuka untuk mendekat kepada Allah. Semakin hari, perhatian terhadap Masjid Al-Ikhlas semakin meluas. Tidak hanya di Los Angeles, tetapi juga dari seluruh dunia. Surat, email, bahkan sumbangan dari berbagai negara mulai berdatangan. Namun, dengan perhatian besar itu, muncul tantangan baru, bagaimana menjaga semangat kebersamaan tanpa kehilangan arah. Sheikh Zayed mengumpulkan para pemimpin komunitas untuk membahas langkah selanjutnya. Kita harus menggunakan perhatian ini untuk membawa perubahan yang nyata. Tapi kita juga harus berhati-hati agar tidak terlalu fokus pada sorotan media dan melupakan inti dari misi kita. Salah satu anggota komunitas, Sarah, yang bekerja sebagai aktivis sosial, mengusulkan ide. Bagaimana jika kita menjadikan masjid ini sebagai pusat pendidikan lintas budaya? Tempat di mana semua orang bisa belajar tentang agama,
budaya, dan cara hidup satu sama lain. Omar, yang selama ini memimpin logistik bantuan, mendukung ide itu. Ini bisa menjadi langkah besar untuk membangun jembatan antar komunitas. Tidak lama kemudian, masjid mulai membuka pintunya untuk program-program baru. Mereka mengadakan kelas bahasa Arab, seminar tentang Islam, dan diskusi lintas agama yang melibatkan pemuka agama dari berbagai latar belakang. Namun, tidak semua orang menerima perubahan ini dengan baik. Beberapa anggota komunitas merasa bahwa masjid sedang kehilangan identitasnya. Masjid ini adalah tempat ibadah, bukan aula seminar, teriak seorang pria setelah sholat Jumat. Sheikh Zaid dengan tenang menjawab, masjid ini tetap menjadi tempat ibadah. Tapi ingatlah, Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kita tidak mengubah identitas masjid, melainkan memperluas peran kita sebagai umat Islam. Di luar, program-program baru itu mulai menunjukkan hasil. Seorang wanita non-muslim bernama Lisa, yang sebelumnya skeptis terhadap Islam, menghadiri salah satu diskusi lintas agama di masjid. Saya datang ke sini dengan rasa curiga, akunya. Tapi setelah mendengar penjelasan kalian, saya merasa lebih paham dan lebih dekat. Kisah Lisa menjadi inspirasi bagi banyak orang lain untuk datang dan belajar. Masjid Al-Ikhlas kini menjadi tempat yang tidak hanya menyatukan komunitas Muslim, tetapi juga membuka dialog dengan dunia luar. Malam itu, saat Sheikh Zaid duduk sendirian di ruang doa, ia merasa lega. Meski banyak tantangan, masjid ini kini menjadi lebih dari sekadar bangunan. Ia menjadi simbol hidup dari nilai-nilai Islam yang universal. Sementara Masjid Al-Ikhlas semakin dikenal, kritik mulai berdatangan dari beberapa kelompok. Media tertentu menuduh bahwa masjid ini sedang mengubah dirinya demi popularitas. Artikel-artikel provokatif mulai bermunculan, mencoba merusak reputasi masjid dan komunitasnya. Sheikh Zaid membaca salah satu artikel tersebut dengan wajah tenang. Omar, yang duduk di sebelahnya, tidak bisa menahan amarahnya. Sheikh, mereka bahkan tidak tahu apa yang kita lakukan di sini. Kenapa mereka begitu membenci kita? Sheikh Zaid menepuk bahu Omar. Kritik adalah bagian dari perjalanan, Omar. Jangan biarkan itu mengganggu fokus kita. Allah tahu niat kita. Namun, serangan ini tidak hanya datang dari luar. Beberapa anggota komunitas Muslim juga mulai mempertanyakan arah masjid. Mengapa kita harus membuka diri untuk orang luar? Masjid ini seharusnya menjadi tempat yang eksklusif untuk kita, kata salah seorang jamaah. Sheikh Zaid mengadakan pertemuan khusus untuk menjawab kekhawatiran itu. Dengan suara tenang tapi tegas, ia berkata, Islam adalah agama yang inklusif, bukan eksklusif. Jika kita menutup pintu kita, bagaimana orang lain akan memahami pesan Islam yang sebenarnya? Kata-kata itu menggerakkan hati banyak orang, meskipun tidak semua setuju. Sheikh Zaid tahu bahwa perubahan besar selalu menghadapi perlawanan, tetapi ia percaya bahwa waktu akan membuktikan kebenaran niat mereka. Sementara itu, Lisa, yang sebelumnya hanya datang untuk belajar, mulai menjadi sukarelawan di masjid. Ia membantu mengelola program pendidikan dan bahkan mulai membangun hubungan yang lebih dalam dengan komunitas Muslim. Suatu hari, Lisa bertanya kepada Sheikh Zaid, Sheikh, apakah menurut Anda masjid ini benar-benar bisa mengubah pandangan dunia tentang Islam? Sheikh Zaid tersenyum. Kita tidak perlu mengubah dunia, Lisa. Kita hanya perlu mengubah hati, satu persatu. Seiring berjalannya waktu, Masjid Al-Ikhlas semakin mengukuhkan posisinya sebagai pusat perdamaian dan pendidikan di Los Angeles.
Program-program yang mereka adakan tidak hanya menarik perhatian lokal, tetapi juga internasional. Namun, tantangan baru muncul ketika ada ancaman vandalisme terhadap masjid. Beberapa dinding di luar masjid dicoret dengan grafiti yang menghina. Insiden ini mengguncang komunitas, tetapi Sheikh Zayed tetap tenang. Ini ujian lain dari Allah, katanya kepada para jamaah setelah sholat Jumat. Tanggapan kita harus mencerminkan akhlak Rasulullah. Kita tidak boleh membalas dengan kebencian. Dalam waktu singkat, para relawan bekerja membersihkan grafiti tersebut. Tidak hanya itu, mereka juga mengadakan acara terbuka untuk masyarakat, menunjukkan bahwa masjid ini tidak akan terintimidasi oleh ancaman. Acara itu sukses besar. Banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya ragu, datang untuk menunjukkan dukungan mereka. Seorang pria yang selama ini diam-diam memusuhi masjid bahkan berkata, saya melihat kalian tetap tersenyum meski diserang. Itu membuat saya sadar bahwa saya salah menilai. Malam itu, di ruang utama masjid, Sheikh Zayed berdoa dengan penuh haru. Ya Allah, Engkau telah memberikan kami kekuatan untuk bertahan. Jangan biarkan hati kami disesatkan oleh kebencian. Kehadiran masjid kini tidak hanya membawa pengaruh di tingkat lokal, tetapi juga memberikan harapan bagi komunitas Muslim di seluruh dunia. Dengan reputasi Masjid Al-Ikhlas yang semakin kuat, tawaran kerjasama mulai berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Organisasi internasional mengundang masjid untuk berpartisipasi dalam forum lintas agama, sementara universitas-universitas ingin menjadikan masjid ini sebagai studi kasus tentang harmoni dalam keberagaman. Suatu hari, Sheikh Zayed menerima undangan dari PBB untuk berbicara dalam konferensi perdamaian dunia. Dalam undangan itu tertulis, Masjid Al-Ikhlas telah menjadi contoh bagaimana tempat ibadah dapat menjadi pusat perdamaian dan kemanusiaan. Kami mengundang Anda untuk berbagi pengalaman. Berita ini mengguncang komunitas. Omar, yang selalu berada di sisi Sheikh Zayed, merasa bangga. Sheikh, ini adalah momen besar bagi kita. Dunia akhirnya melihat apa yang kita lakukan. Namun, Sheikh Zayed tetap rendah hati. Ini bukan tentang kita, Omar. Ini tentang pesan yang kita bawa. Tugas kita hanya menyampaikan. Persiapan untuk konferensi dimulai. Seluruh komunitas bekerja keras memastikan masjid tetap berjalan sementara Sheikh Zayed mempersiapkan pidatonya. Dalam pidato itu, ia menekankan pentingnya kasih sayang, keadilan, dan dialog. Kami di Masjid Al-Ikhlas percaya bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk menjadi agen perdamaian, kata Sheikh Zayed di depan para pemimpin dunia. Tantangan kita adalah membuka hati kita satu sama lain, bukan menutupnya. Pidato itu mendapat sambutan hangat. Banyak pemimpin agama dan politik yang datang menghampiri Sheikh Zayed untuk menyampaikan dukungan mereka. Seorang rabi dari Israel bahkan berkata, kata-kata Anda mengingatkan saya pada pesan para nabi. Setelah konferensi, masjid menerima aliran baru perhatian. Orang-orang dari berbagai negara mulai mengunjungi masjid untuk melihat sendiri bagaimana sebuah komunitas kecil di Los Angeles bisa membawa perubahan besar. Namun, Sheikh Zayed tidak ingin komunitasnya terjebak dalam pujian. Kita harus tetap fokus pada misi kita. Dunia boleh melihat kita, tetapi Allah lah yang menjadi tujuan kita. Malam itu, seluruh jamaah berkumpul untuk sholat berjamaah dan doa bersama. Mereka berdoa agar masjid ini terus menjadi sumber cahaya, tidak hanya untuk komunitas Muslim, tetapi untuk seluruh dunia. Tahun 2025 mulai berlalu, tetapi semangat Masjid Al-Ikhlas tidak pernah surut. Dengan dukungan dari berbagai pihak, mereka berhasil membangun pusat komunitas baru yang lebih besar,
lengkap dengan perpustakaan, ruang belajar, dan dapur umum untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Lisa, yang kini menjadi salah satu penggerak utama di masjid, mengingat hari-hari awal ketika ia pertama kali datang dengan rasa curiga. Masjid ini telah mengubah hidup saya, katanya kepada Sarah. Dan sekarang, saya ingin membantu mengubah hidup orang lain. Namun, tantangan baru terus berdatangan. Tekanan politik, ketegangan sosial, dan perbedaan pandangan di dalam komunitas kadang-kadang mengancam persatuan mereka. Tetapi Sheikh Zaid selalu mengingatkan, kita tidak akan pernah berhenti. Selama kita berjalan dengan niat yang tulus, Allah akan memberikan jalan. Suatu malam, saat adzan maghrib berkumandang, masjid dipenuhi oleh jamaah dari berbagai latar belakang. Di antara mereka ada muslim, non-muslim, tua, muda, kaya, miskin. Semua bersatu dalam harmoni. Omar, yang kini menjadi salah satu pemimpin komunitas, berdiri di sisi Sheikh Zaid dan berkata, Sheikh, masjid ini benar-benar menjadi cahaya bagi kita semua. Sheikh Zaid tersenyum. Cahaya itu datang dari Allah, Omar. Kita hanya cerminnya. Di luar, lampu-lampu masjid bersinar terang, menerangi malam Los Angeles. Masjid Al-Ikhlas bukan hanya bangunan megah, tetapi simbol dari harapan, persatuan, dan keteguhan iman. Pada akhirnya, meskipun dunia di sekitar mereka terus berubah, masjid ini tetap menjadi tempat perlindungan bagi siapa saja yang mencari kedamaian. Dan bagi mereka yang pernah melewati masa-masa sulit di bulan Januari 2025, mereka tahu bahwa api yang pernah mengancam tidak pernah bisa memadamkan cahaya keimanan mereka. Masjid Al-Ikhlas di Los Angeles bukan sekadar bangunan, melainkan simbol dari kekuatan iman, kebersamaan, dan keberanian untuk tetap teguh dalam kebaikan di tengah berbagai ujian. Melalui kisah ini, kita belajar bahwa cobaan yang datang, sebesar apapun, tidak akan mampu memadamkan cahaya yang lahir dari niat suci dan kerja keras. Masjid ini mengajarkan kita untuk tidak menyerah meskipun dunia menghadapkan kita pada tantangan yang tampaknya mustahil diatasi. Dari Sheikh Zaid hingga para relawan seperti Omar, Sarah, dan Lisa, setiap individu memberikan pelajaran tentang keikhlasan, toleransi, dan pengabdian tanpa pamrih. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa keberagaman adalah anugerah, bukan ancaman. Ketika hati kita terbuka, dialog terjalin, dan cinta menjadi dasar dari segala tindakan, kita dapat menciptakan harmoni di tengah perbedaan. Kepada para pembaca, kami berharap kisah ini menginspirasi untuk terus berbuat baik, mendekatkan diri kepada Allah, dan menjadi agen perubahan positif di lingkungan masing-masing. Masjid Al-Ikhlas adalah bukti nyata bahwa dari sebuah komunitas kecil, sebuah cahaya besar dapat menyinari dunia. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi kisah ini. Terima kasih kepada seluruh pembaca yang telah mengikuti cerita ini hingga akhir, dan kepada semua pihak yang, baik dalam kehidupan nyata maupun dalam cerita ini, terus berjuang untuk menciptakan perdamaian dan kebersamaan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa ketika iman, kasih sayang, dan keikhlasan menyatu, tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk dihadapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.